penjelasannya itu gimana? Iya. Kalau ngerogo sukmo itu sebenarnya ada. Rogo sukmo itu ada dan nyata wujudnya. Buktinya, kalau siapa saja yang ingin membuktikan ilmu ngerogo sukmo, itu bisa dilakukan. Di alam yang kasat dan yang umum, itu juga sudah ada bukti otentiknya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga waktu Isra Mi'raj itu ngerogo sukmo. Ngerogo sukmo artinya sukmonya keluar atau bagaimana? Itu sukmanya keluar, jiwanya yang ngayomi, raganya ditinggal. Jadi sukma yang keluar itu ke sana, ke alam. Jiwanya itu ngetut. Jiwa itu sama dengan apa? Jiwa itu sama dengan benang. Sukmo itu sama dengan layang-layang yang menghubungkan. Nah, dengan alit. ya. Terus apa? Ukel itu raga. Gulungan nih. Nah, itu kan secara Islam diyakini bahwasanya Rasulullah itu naik sapi itu, naik buruk, sampai ke Ijatul Muntaha. Itu dialamkan ke sana. Itu sebenarnya apa? Itu ngerogo sukmo kalau orang Jawa. Seperti para raja dulu, para resi, para Brahman bisa naik ke sana dan mendapatkan wahyu, mendapatkan apa? Itu dari ngerogo sukmo. Nah, tatarannya rogo sukmo itu kalau orang Jawa itu tidak langsung ke rogo sukmo. Ada ya satu dasar itu ayun-ayuning rogo, patraping rogo, pangayun-ayuning rogo, pangayun-ayuning jiwa, pangayun-ayuning rasa, lan pangayun-ayuning sukmo. Nah, tatarannya di situ. Terus baru nopo? Miji rasa, miji jiwa, miji sukmo. 3. Terus baru ngeracut jiwa, ngeracut rasa. Baru ngerogo sukmo. Itu tatarannya. Ada tahapan-tahapan, nggak langsung tek. Wah, aku ngerogo sukmo, cek gampang gitu. Ini tatarannya begitu. Ada pahaman-pahaman rasa tadi itu. Jadi nggak langsung ngerogo sukmo, enggak. Gitu. Jadi ada pangrajut jiwa, pangrajut rogo. Nah, gitu. Mungkin nggak ngerogo sukmo itu terus sukmonya nggak kembali. Bisa juga. Bagi yang belum paham dengan tataran kerohanian, jiwa ini tadi saking enake ngetut no rasa nih gue kono rasane enak wis emoh mau balik gitu ada gitu tuh. Jadi dulu waktu pendadaran dulu waktu saya masih pembelajarannya banyak para teman-teman itu seleting saya dulu tuh banyak yang gendeng. Jadi ini ojo belajar ngono. Durung tutup apa durung cukup umure. Engko garai gendeng, garai owah, garai bento. Itu. Makanya apa? Itu bukan karena apa umure durung tutup, bukan. Dari pemahaman jiwa rasa sukma itu tadi loh, belum paham. Wis angen-angene wis kepengin dhuwur. Jadi napa kaya kodhok nggayu lintang jarene. Durung wayahe wis diwayah-wayahno. Kesusu gitu loh. Jadi apa? Yo dadine jadi seloro. Gitu. Jadi secara garis besar teknik
tekniknya itu bagaimana teknik? Tekniknya itu ya dari rasa lembahana, andap asor tadi, pasrah. Jadi boten keseso, boten sumengko, itu suatu teknik untuk meditasi. Jadi tekniknya itu harus satu, teliti, sabar, dan hati-hati. Secara bahasa Indonesianya gitu. Teliti, titi, sabar, dan hati-hati. Teliti di dalam apa? Di dalam merasakan segala sesuatunya yang bergerak di anggota tubuh kita. Titi, sakit atau bisa merasakan, mencermati salah satu daripada gerakan yang ada di dalam tubuh. Apa saja yang ada di dalam angen-angen, itu harus teliti. Gondone telo, gosong. Oh, ini kok IP gendruwo. Teko titi. Nah, suatu contoh yang paling besar, yang paling umum itu gitu. Nah, itu beda lah. Lalu dengan apa? Jiwa atau rasa atau sukma. Panggondo, pangambu, pangroso, paningal. Nah, itu tadi. Harus titi semua. Makanya apa? Kalau ngrogo sukma itu harus paham itu. Ini gak paham iku, ya wis ojol. Kayak Nabi Isa. Isra Mi'raj gak iso balik. Bukan Isra, tapi Mi'raj gak iso balik. Itu. Jadi makanya harus ada pendalaman serta pembelajaran Gus untuk ngerogoh sukmo itu tadi. Caranya apa? Belajar meditasi. Melalui teknik meditasi. Melalui, ya, itu. Berarti apakah bisa dikatakan meditasi itu juga ngerogoh sukmo? Bisa dikatakan gitu juga, sebab tatarannya intinya itu apa? Tujuannya ke situ. Gitu. Kalau sudah menyatu semua, ya tujuannya yang ngerogoh sukmo itu tadi. Terus sadurunge winarah, iso ndelok kasating gaib ning papan liya dan bisa sambung dengan roh para leluhur itu ngerogoh sukmo. Gitu. Bisa ketemu dengan sing jarine malaikat apa itu ngerogoh sukmo, wong raganya ditinggal kok. Gitu. Makanya saya berpesan kepada para putra waya semua itu gini. Ojo sira gunggung kersaning priyangga. Kedereng panafsu hawa hamri bisa nglakoni lan gayuh kekarepaning nafsu. Ning salah mangombro-ombro. Dadine ndodro sak paran-paran ora toto. Jadi janganlah belajar itu lomba-lomba kepingin aku kepingin sakti, kepingin pinter, kepingin iso. Aku kepingin luweh teko koncoku sing liyane. Ya. Tapi tidak paham dengan rasa-rasa yang berkecamuk tadi. Jadi ini apa? Seletang. Gitu. Kok jadi ini halu. Loh. Jangan gitu loh. Makanya apa? Orang spiritual atau spiritual yang belajar spiritual sejati, tidak ada orang halu. Pasti. Gitu loh. Kasunyatan. Hakikat. Gitu. Jadi belajar hakikat itu orang spiritual, belajar spiritual. Gitu. Itu hakikat. Dan tidak ada rekayasa. Apa yang didapat di dalam sujud atau meditasi, yaitu yang kejadian. Seperti kayak tadi, engkau anu ning kene ae. Padahal saya nggak pernah dengar, nggak pernah ada suara. Gak oleh ngene nang Jolo Tundo, ternyata tadi harus ada Kindle. Ini HP ada loh. Jadi laporan ke teman Kadispora. Nah,
Pak, saya nanti malam berangkat sama teman-teman. Oke, siap, itu WA-nya ada. Jadi selama ini saya nggak pernah komunikasi dengan sana, peraturan yang ada di sana itu nggak ada. Karena nggak bikin konten ataupun apa itu harus ada izin tertulis. Nggak ada, nggak pernah saya dengar gitu. Baru tadi. Nah, padahal sudah saya bahas tadi di warung. Ini konten aja ning kene nang gone sumber tetek ae. Dilala kenyataannya langsung itu. Jadi kok nyambung gitu loh. Nah, itu ada gambaran waktu itu nyumet dupo drek di Jolotundo tadi, drek ada yang BC. Engko aja ngomong akeh-akeh. Ning gone Jolotundo aja ngono. Oh. Makanya kali konten bisa di rumah. Ya, nanti kalau pertanggungjawabannya di Paseban sini nanti panjang. Jadi gini, umpama ada penjelasannya ataupun apa, siapa yang kan bebas. Izin siapa sampean? Izin apa aku dhewe wong Pasebanku. buka Jolotundo ya sesuai dengan pengetahuanku gitu loh. Sesuai dengan pengalamanku yang menyaksikan dan melakukan itu dulu saya di situ ya ini pengalaman saya di Jolotundo. Ya. Pelaku budaya, pelaku spiritual yang saya dapatkan hasilnya ya kayak yang saya utarakan tadi. Ini ada bukti saksi nyoto zaman dulu. Ya, kalau sekarang ada peraturan gitu ya nggak tahu saya. Tapi penjelasan di mana? Di rumah saya, di Paseban saya, Paseban Surya Sejati. Loh, apa saya salah? Dan entah gune kono ya disalahkan. Ada peraturan gitu. Sekarang ada suatu contoh di sana. Tidak boleh mandi dengan kembang. Ya. Lah, ini peraturan tahun berapa ini? Waktu saya ke sana itu bebas, enggak apa-apa. Terus juga banyak kembang di sana. Gitu. Jadi makanya ini kan ya sesuai dengan pengalaman serta pengetahuan yang saya dapat selama ini. Terus pengalaman dan kejadian yang saya alami waktu itu loh. Sampai sekarang saya pegang yaitu. Terus dari apa? Sumber-sumber dari para pinisepuh dan guru-guru saya dulu. Gitu loh. Gitu. Jadi saya bertanggung jawab masalah ini. Kalau seumpama ada tuntutan ataupun apa mau diorek, monggo silakan gitu. Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan kesaksian ini gitu. Nggih. Niki tasik dalam penelitian. Nggih, jadi pengkajian penelitian untuk memastikan bahwasannya keberadaannya ini di mana yang pas. Ini apa ini? Ini sebenarnya pintu. Jadi pintu gapura Pura Agung. Pura Agung. Sebenarnya letaknya di atas sana. Yang ada payung-payung. Dulu di sana. Iya. Berarti ini stupanya. Ketupanya. Itu. Nah, batu-batu ini juga itu dulu masih dalam pengkajian dan penelitian juga belum ketemu, jadi dipaskan, dicocokkan mana yang cocok, yang serasi, yang tidak jadi terbengkalai. Ini dipisah, sudah ada pemisahan, dikelompok-kelompokkan. Jadi dari bagian mana ini itu. Nah, terus yang tidak bisa dipakai atau sudah sangat aus dan tidak bisa diterap lagi itu nanti disisihkan gitu. Jadi ini belum selesai pengkajian. Sebenarnya mitos-mitos yang berkembang di Jolotundo ini apa? Mitos-mitosnya itu ya seperti yang berkembang itu kayak ingin kaya, ingin
ganteng, Doanya terus ke sini. ya ingin sukses lah gitu. Jadi ingin derajat pangkat atau apa, orang yang kegagalan terus membuka aura juga itu di sini. Nah, tapi yang aslinya sebenarnya ini untuk pembelajaran dan pendidikan. Pendidikan, pendadaran Hindu dan Buddha. Itu. Jadi kalau dulu itu seperti pondok terbesar, pondok internasional ini. Jadi pusat pembelajaran dan pendidikan Hindu dan Buddha di era zaman Prabu Erlangga. Mungkin berikutnya. Nggih. Monggo. Niki. Nggih. Badhe ningali niku napa sandine. Nah, ini ada kata-kata apa aksara sandi tahun. Ya. Ini yang di sana itu tahun. Yang di tahun. Nah. Terus ini ada prasasti ataupun sengkolo di sini. Ini tahun pembuatan. Nah ini. Nah. Nah. Itu bacanya gimana itu? Jadi ini tahun pembuatan. Jadi ini 977. 977. Zaman Prabu Erlangga. 977. Oh, 977. Masehi. Jadi ini apa masa zaman Prabu Erlangga sebelum Majapahit ini. Ini tertulis inilah. Ini juga gitu. Ini Condro Sengkolo masalah renovasi. Jadi Candi Jolotundo ini ada satu Kusindok dan diteruskan oleh Prabu Erlangga. Jadi bukan asli pembuatan Prabu Erlangga. Prabu Erlangga hanya meneruskan.